شكرا يا ربي شكرا. STM punya cara bertarung yang khas, yang kemudian diwariskan dari generasi ke generasi. Mereka bahkan punya grup-grup tempur yang mereka beri nama khusus, seperti bagian serangan, logistik, dan lain-lain. Ke-1, penantang. Iya, paling kencang larinya dan juga paling kotor kalau memaki. Ciri khasnya adalah kalau berlari tidak pernah lurus, selalu zigzag menghindari lemparan batu. Kedua, pelempar batu. Grup kedua di belakangnya adalah para pelempar batu. Grup ini biasanya juga terdiri dari anak-anak kelas termuda yang dididik buat berani maju menyerang. Grup ini biasanya yang paling cepat kaburnya kalau ada polisi. Ketiga, pembawa balok, atau gear. Biasanya ada di lapis ketiga. Mereka ini bukan bersenjata batu, tapi bisa gear dan rantai. Celurit biasanya di tas dan baru dikeluarkan kalau terpaksa. Kayu dan balok, juga roti kalung. Ini grup inti dan pasukan berani mati di dalam pasukan STM. Biasanya anak-anak minimal kelas 2 STM yang sudah terbukti kenekatannya. Keempat, pengumpul batu. Grup terakhir adalah grup logistik. Mereka ini pemasok batu, air, dan juga yang selalu berteriak menyemangati grup di depannya. Di mana para murid STM yang cewek, mereka biasanya ada di grup paling belakang sebagai pendukung, tapi juga pernah beberapa kali saya lihat sebagai pelempar dan pembawa balok kayu. Satu sekolah STM bahkan punya grup-grup tukang lempar dan grup inti yang tidak hanya satu. Mereka punya beberapa yang bisa saling bergantian bila ada grup yang kecapean. Dan strategi tawuran dari anak-anak ini, selain berlari maju mundur, juga berlari berkelok dan zigzag. Lemparan batunya sendiri biasanya tidak dilempar dalam bentuk lurus, tetapi berbentuk parabola ke atas dan turun ke bawah, sehingga efeknya kalau kena kepala akan lebih fatal. Berbeda kalau dalam grup, kalau sendirian anak-anak STM ini adalah anak yang ramah dan baik. Melihat demo kemarin di depan DPR, itu adalah cara tawuran khas STM yang sekarang dipakai buat demo. Bagi saya, ini sangat menarik, karena akan menambah hasanah keceriaan demokrasi di Indonesia. Dan karena ada grup-grup yang saling mendukung ini, mereka bisa bergantian istirahat, sehingga bisa tawuran atau demo selama berjam-jam. Saya pernah menonton tawuran selama 3 jam non-stop, yang bahkan saya tonton sambil makan sate. Mereka sendiri bisa saling menonton temannya yang tawuran dan memberi komando dari samping, selain juga berteriak-teriak mengejek musuhnya. Tapi pernah saya lihat juga mereka ini menonton tawuran bisa sambil duduk-duduk dan merokok. Makanya, dibanding mahasiswa, anak-anak STM ini jauh lebih berpengalaman dan terorganisasi tawuran di lapangan. Selain itu, mereka sangat militan per sekolah dan sebagai supporter sepak bola. Dan kalau anak-anak STM yang kemudian akhirnya turun jadi demonstran, alamat pasukan pengamanan harus bekerja ekstra keras. Yang mungkin bisa mengalahkan mereka di lapangan adalah mak-maknya sendiri.